Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Daniel di channel Daniel Story. Di video kali ini kita akan relax, diskusi santai saja ya, atau ngobrol santai ya, seputaran GERD, anxiety, asam lambung, ya. Biar teman-teman juga bisa lebih relax, biar bisa nambah lagi ilmunya ya. Oke, kita langsung saja. Di Instagram itu banyak yang bertanya, Bang, udah berapa lama sembuh? Nah, saya itu sembuh sudah kurang lebih dari November 2018 ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya sekarang udah 5 bulan ya. Udah 5 bulan saya sudah meninggalkan penyakit itu dan tidak ada muncul lagi. Kemudian ada juga yang bertanya, ya macam-macam lah, yang contohnya kayak tenggorokan kering, ya itu memang kan salah satu efek kan. Ada yang bilang juga sampai lambung itu, kalau lambung anxiety itu lambung bocor ya, bukan. Anxiety itu bukan lambung bocor, mana ada lambung bocor ya, maksudnya yang setahu saya itu nggak ada lambung yang bocor. Kalau lambung yang luka itu ada. Kalau lambung yang luka itu ada, nah itu yang membuat kita jadi ya. Lambung luka, dinding lambung luka itu karena asam lambung yang berlebihan mau keluar, tapi tidak ada makanan yang dicerna kan, jadi asam lambung naik, melukai dinding lambung, akhirnya muntah. Itu bisa dikatakan ya. Kalau asam lambung itu ya cairan yang mengelola makanan dalam lambung kita. Terus kalau GERD itu makanan yang atau yang kita makan, makanan yang kita makan naik lagi, naik tenggorokan biasanya kan teman-teman, ada yang mengganjalkan di leher-leher ya, itu GERD. Terus kalau anxiety itu bukan lambung bocor ya, karena ada yang tanya, Bang, anxiety itu lambung bocor. Jadi itu bukan lambung bocor, anxiety itu bukan lambung bocor. Ya karena itu makanya saya masih sering buat video diskusi santai kayak gini, karena di luar sana masih banyak ya orang-orang yang masih awam. Nah, itu. Jadi anxiety itu adalah kecemasan berlebihan. Itu yang membuat teman-teman panik. Itu yang membuat teman-teman takut ya. Makanya kalau anxiety masih ekstrim, buka browsing, baca ini bla 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 bla, oh makin takut, makin stres kan, makin panik, asam lambung makin naik, makin cemas, GERD muncul lagi kayak gitu ya. Nafas sesak, nah ini nafas sesak ini yang orang paling takut sekali, karena takutnya itu biasanya orang pikir kalau sesak nafas ini kayaknya udah rasa mati ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasakan bahwa itu sudah mau mati atau apa, bukan. Itu efek dari asam lambung. Teman-teman stres berpikir, anxiety, cemas berlebihan, itu akan memproduksi asam lambung yang lebih banyak lagi. Itu akan memproduksi asam lambung yang lebih meningkat lagi ya. Akhirnya asam lambung naik, biasanya kan makanan naik, jadi leher merasa terganjal, sesak nafas ya. Jadi itu yang membuat sesak nafas itu dari lambung, asam lambung naik ke tenggorokan, itu melewati organ tubuh kita, itu iritasi ya. Itu jadi usahakan teman-teman jangan sampai lambat makan. Kan di video berikutnya kan saya sudah jelaskan untuk makan itu kayak gini. Jadi teman-teman yang masih bertanya, saya sarankan nonton video saya dulu ya dari awalnya, karena ada yang nonton video 1, video 3, video 6, nah berurutan. Nah itu makanya banyak bertanya. Saya bukan permasalahan teman-teman banyak pertanyaannya, tapi saya buat video ini buat kalian tahu bahwa kalau kayak gini cara ngatasin kayak gitu. Kalau lagi sesak cara ngatasin kayak gini. Kalau posisi tidur kayak gini. Kan di video-video saya banyak yang saya share juga ya buat teman-teman semua. Jadi baiknya dinonton dulu.
baru bertanya. Kalau memang ada yang belum kurang jelas, silakan tanya. Tapi kalau yang saya sudah jelaskan di video, karena saya tidak balas ya. Kalau saya usahakan saya balas. Tapi kalau yang bertanya itu terus, nah itu biasa kentaranya itu orang yang masih anxiety. Itu. Yang karena memang dulu ada yang DM di Instagram saya. Di akun pertamanya itu ya komen tanya gini, bang betul ini saya sudah jawab kan. Terus dia punya akun lain lagi, tanya sama gini, saya sudah mulai curiga ini orang pasti anxiety. Ternyata benar. Saya kasih tahu bahwa tolong nonton video saya gini. Dia marah. Emangnya nggak boleh? Bukan kayak gitu caranya ya. Kalau kalian mau sembuh bukan dengan cara bertanya dengan emosi. Saya tahu saya mati efek dari penyakit ini salah satunya temperamen ya, sangat sensitif. Jadi kalau teman-teman kalau mau share atau bertanya, coba usahakan dengan pikiran yang tenang, tidak cemas, tidak stres. Jadi biar alam bawah sadar teman-teman itu biar masuk pikiran-pikiran hal yang baik ya, bukan pada saat anxiety bertanya cari solusinya kayak gimana. Anxiety muncul cari obat biar tenang segala macam, harus ke UGD lah, harus ketemu dokter segala biar harus ke dokter segala macam biar anxiety hilang lah. Bukan cerita kayak gitu. Sembuh itu dari teman-teman sendiri, bukan dari obat, bukan dari apa segala macam ya. Yang pasti ya bersyukur. Semua agama harus bersyukur juga ya. Entah kalian agama apa, harus bersyukur juga. Nah itu salah satu sembuh dari penyakit ini. Kalau terkena penyakit ini, itu bagi saya itu ujian dari Tuhan ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya dulu mungkin sering-sering lambat makan. Dulu mungkin suka makan pedas. Dulu mungkin yang pria itu suka merokok. Mungkin yang pria juga suka minum alkohol. Mungkin yang wanita itu suka makan yang pedas, makannya bisa kan yang wanita biasanya ya. Kalau yang seperti itu, kalau yang saya lihat wanita itu suka makan yang pedas, asam. Nah itu biasanya kayak gitu ya. Itu bagi saya ujian. Jadi kita diberikan penyakit ini dari Tuhan itu biar kita tahu kita jangan pernah lambat makan, kita jangan terlalu makan sembarang, makan yang pedas berlebihan, minyak berlebihan, asam berlebihan. Nah itu pantangan sekali ya buat yang suka lambat makan lah. Mungkin yang biasanya dulu yang makan jam 1 atau jam 12 siang atau jam 1 makan jam 3, makan siang jam 3. Nah itu yang pemicu penyakit asam lambung muncul ya. Itu biasanya kayak gitu. Karena dulu saya memang suka makan yang pedas, suka makan yang asam. Saya dulu kalau makan pedas, kalau tidak berkeringat itu bukan pedas saya rasa. Dulu kalau bibir saya tidak merah itu karena kepedesan, itu bukan pedas saya rasa ya. Yang berminyak segala macam saya makan. Nah itu makanya saya juga dulu makan siang itu yang umumnya biasanya jam 12 atau jam setengah 1 ya paling lambat ya. Makan jam setengah 3 itu makan siang, makan malam itu jam 8. Nah itu perokok nonstop, suka minum kopi itu kafein yang berlebihan. Itu yang membuat saya dulu sakit ya. Karena jadi sekarang saya sudah sadar, mungkin Tuhan sudah tegur saya dulu bahwa kamu jangan makan kayak gini, kamu atur makanan kamu diatur dengan jam-jam sekian begini. Kamu jangan konsumsi ini. Makanya diberikan penyakit ini dulu biar saya tahu, saya tidak boleh gini ya. Syukurnya saya juga sudah tidak ngopi, sudah tidak merokok lagi. Saya
terkena penyakit ini 2 Juni 2017. Jadi saya sudah mulai tinggalkan rokok, kafein, soda. Itu sudah 2 tahunan lah ya. Sudah iya, mau 2 tahunan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih makanannya pantangan-pantangan untuk asam lambung, ya tinggalkan. Nah, juga buat teman-teman yang masih anxiety, jangan suka-suka browsing hal-hal yang tidak baik. Ya, dalam arti ya suka baca ini, baca itu, akhirnya teman-teman nanti kan muncul anxiety lagi. Jangan. Apalagi ya? Oh iya, nanti di video berikutnya itu saya akan masih memikirkan untuk tema apa lagi. Dikarenakan dari video saya ini kan saya harus susun lagi bertahap ya. Jadi saya tidak langsung ke intinya. Jadi saya harus bertahap untuk buat video ini. Cara penyembuhannya bertahap dari 1 sampai berikutnya nanti, biar teman-teman itu tahu, oh kalau dasar ini, oh kalau penyakit mah ini, oh kalau asam lambung itu ini, oh kalau otot esofagus ini itu ini, oh kita browsing, dilarang browsing itu karena ini, itu. Jadi biar ada susunannya juga untuk video ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video saya itu, saya sarankan penuh konsentrasi biar masuk di alam sadar kalian ya, biar bisa paham, oh kayak gini, oh kayak gitu. Karena kebanyakan orang yang susah sembuh itu yang masih terbawa dengan penyakit ini terus ya. Makanya pertanyaannya itu terus. Padahal sebenarnya saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya ciri-ciri dari penyakit ini kayak apa. Saya sudah jelaskan ya. Buat teman-teman yang subscribe, kalau ada tambahan kalian bisa komen. Kalau di video-video saya ada yang kurang, kalian bisa komen, karena saya juga kan saya share sesuai yang pengalaman saya ya. Karena saya sudah tidak kayak dulu lagi, tidak cemas lagi. Saya dulu kalau cemas itu harus minum obat penenang dari dokter ya. Dulu saya kayak gitu. Jadi saya dikasih resep dokter, dan obat yang dikasih dokter itu pada saat lalu saya periksa itu hanya obat sesak nafas dan obat penenang. Jadi saya kemana-mana itu harus bawa obat. Ketika saya sesak, obat saya minum lagi. Ketika saya habis obatnya, saya ke dokter lagi, minta dokter lagi, beli lagi. Dulu saya tidak memikirkan uang saya berapa habis. Yang penting saya tidak sesak dan saya tidak panik. Dan setelah saya berpikir, mengetahui ilmu ini, saya sangat disayangkan ya, uang saya terbuang begitu-begitu saja, padahal obat dari penyakit ini ada pada diri saya sendiri. Itu saya sangat sesalkan. Makanya saya juga terima kasih buat mentor saya, Kang Rohimat yang di Bandung, karena beliau juga yang membuat saya membantu saya sembuh ya. Awal saya lihat videonya juga masih video pertama, saya diskusi sedang kok sama ya, apa yang diderita dia dengan saya sekarang itu kok sama ya. Mulai saya berpikir, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, dia bisa sembuh, pasti saya bisa sembuh juga. Jadi saya sembuh, lalu saya harus paham betul baik-baik penyakit ini kayak gimana. Ketika saya sudah mulai paham, sosok saya sudah mulai hilang. Saya juga nonton video Kang Rohimat itu belum sampai selesai karena masih banyak saya harus pelajari ya. Karena saya juga harus membuat video juga buat teman-teman semua, cara luangkan waktu. Karena saya sangat prihatin buat kalian yang masih sakit. Karena saya
kita udah merasakan penyakit ini kayak gimana parahnya, kayak gimana ekstrimnya, sampai harus buang uang, sampai harus ke rumah sakit, sampai harus minum obat terus ya. Jadi teman-teman pelan-pelan meninggalkan, kayak seperti masih tergantung sama obat, teman-teman harus tinggalkan pelan-pelan untuk obat. Jangan sampai ketergantungan ya. Kalau cuma sesak, diamkan saja, sampai relax, dengar lagu, nikmati saja. Bernafas jangan bisa kan kalau sesak nafas ada yang terlalu tarik, jangan gitu, nafas kayak biasa saja. Minum jangan minum air hangat, karena lambung yang masih luka itu sangat pantang dengan air hangat. Dulu saya minum air hangat karena saya belum tahu. Jadi kalau mau minum air yang biasa saja, biar asam lambungnya itu reda, turun reda, biar tenggorokannya itu yang lewat kerongkongan itu iritasinya mulai reda ya. Nah, untuk diskusi kali ini sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka video saya, silahkan like, share, atau komen kalau ada yang mau bertanya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu penyakit asam lambung kayak gimana ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Dah.